Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah ini diambil dalam kitab Usfuriyah ditulis oleh Muhammad bin Abu Bakar al-Usfuri. Dikisahkan pada zaman Malik bin Dinar, ada dua orang bersaudara yang beragama Majusi, yaitu penyembah api. Keduanya berbincang-bincang, bertukar pendapat. Sang adik berkata, "Wahai saudaraku, sungguh engkau telah menyembah api ini selama 73 tahun, dan aku menyembahnya selama 35 tahun. Marilah kita bersama-sama mencoba, apakah api yang kita sembah ini masih membakar kita, seperti halnya membakar orang-orang yang tidak menyembahnya. Apabila api ini tidak membakar kita, maka kita terus menyembahnya. Tetapi jika masih membakar kita, maka kita berhenti menyembahnya." Dan kakaknya pun menyetujuinya. Kakak beradik itu kemudian menyalakan api. Setelah api itu membesar, adiknya berkata kepada kakaknya, "Wahai kakakku, apakah engkau yang meletakkan tanganmu ke dalam api sebelum aku, ataukah aku yang meletakkan tangan sebelummu?" Sang kakak menjawab, "Engkau dulu yang meletakkan tanganmu ke dalam api." Mendengar perkataan kakaknya, sang adik pun meletakkan tangannya ke dalam api. Ternyata api itu membakar jari-jarinya. Ia menarik tangannya seraya berkata, "Aduh, aku telah menyembahmu selama 35 tahun, tapi engkau masih menyakitiku." Adiknya pun berkata kepada kakaknya, "Wahai kakakku, kita sudah bertahun-tahun menyembah api ini, namun ia masih mau membakar tanganku. Marilah kita menyembah Tuhan, yang apabila kita berdosa dan meninggalkannya selama 500 tahun umpamanya, Dia mau memaafkan kita dengan melakukan taat sesaat dan memohon ampun sekali saja." Kakaknya menerima pendapat adiknya dan mengikuti petunjuknya. Sang adik berkata kembali, "Marilah kita pergi mencari seseorang yang dapat menunjukkan kita ke jalan yang lurus." Keduanya sepakat untuk pergi bersama-sama ke tempat seorang alim yang bernama Malik bin Dinar. Setelah sampai ke kota Basrah, keduanya melihat para jamaah yang sedang duduk di majelis taklim yang sedang diajarkan dan dinasihati oleh Malik bin Dinar, dan mereka sangat menghormatinya. Sang kakak berkata, "Wahai adikku, aku tidak akan masuk Islam, karena sebagian banyak dari umurku telah aku gunakan untuk menyembah api. Apabila aku masuk Islam, niscaya keluargaku akan mencaci makiku. Menyembah api bagiku lebih aku senangi daripada dicaci maki mereka." Adiknya pun melarang kakaknya untuk kembali menyembah api. Dia berusaha meyakinkan kakaknya, "Jangan berbuat seperti itu, wahai kakakku, karena caci makian mereka hanyalah sesaat, sebentar saja akan hilang. Sedangkan dahsyatnya siksa neraka tidak akan hilang selama-lamanya. Maka jangan engkau dengarkan perkataan keluargamu." Namun kakaknya tidak memperdulikan saran adiknya dan berkata, "Aku tidak dapat menerima pendapatmu, wahai adikku." Kemudian adiknya pun menjawab, "Terserah engkau, wahai orang yang celaka, jika engkau mengikuti kehendakmu." Kemudian kakaknya kembali pulang, sedangkan adiknya bersama istri dan anak-anaknya meneruskan untuk bertemu Malik bin Dinar. Mereka ikut duduk di kumpulan tersebut. Setelah Malik bin Dinar selesai mengajar di majelisnya, laki-laki itu berdiri mendekati Malik bin Dinar dan menyampaikan semua peristiwa yang dialaminya dan minta agar ia, istri dan anak-anaknya mendapatkan penjelasan tentang Islam. Malik bin Dinar pun memberikan penjelasan kepada mereka tentang Islam. Spontan mereka bersama-sama masuk Islam, dan semua jemaah yang hadir pun menangis karena merasa senang dan terharu mendengar mereka masuk Islam. Setelah itu mereka mohon izin untuk kembali pulang, namun Malik bin Dinar menahannya seraya berkata, "Jangan tergesa-gesa pulang. Aku akan mengumpulkan sejumlah kulit dan uang dari kawan-kawanku untuk memenuhi kebutuhan keluargamu." Lalu pemuda itu berkata, "Aku tidak menginginkan apapun kecuali masuk Islam dan tidak untuk menjual agama demi harta dunia." Mereka kemudian meninggalkan majelis Malik bin Dinar dan menuju tanah kosong yang tidak ada penghuninya.
Ternyata di sana mereka menemukan sebuah rumah yang sudah terbangun dan terbengkalai. Mereka pun bertempat tinggal di rumah itu. Keesokan harinya, istrinya berkata kepada suaminya, "Pergilah ke pasar dan carilah pekerjaan. Lalu engkau belilah makanan dengan ongkos pekerjaanmu." Kemudian suaminya langsung pergi ke pasar. Ternyata tidak ada seorang pun yang menyewa dirinya untuk bekerja. Ia berkata dalam hatinya, "Aku akan bekerja untuk Allah saja." Lalu ia pergi menuju tanah kosong yang lain, di mana ada sebuah masjid yang jarang dipakai, dan melakukan salat di tempat itu sampai waktu maghrib. Setelah salat maghrib, ia pulang menuju rumahnya dengan tangan yang kosong, tidak membawa suatu apapun. Istrinya berkata, "Kenapa engkau datang tanpa membawa apapun?" Ia menjawab, "Aku bekerja di tempat seorang raja selama 1 hari, tetapi ia masih belum memberiku suatu apapun. Aku berjanji akan memberimu sesuatu besok pagi." Jadi semalaman mereka kelaparan. Pada waktu pagi harinya, sang suami pergi ke pasar dan tidak menemukan pekerjaan apapun seperti kemarin. Lalu ia berbuat sesuatu seperti yang diperbuatnya kemarin. Setelah itu kembali ke rumahnya dengan tangan kosong kembali. Istrinya pun bertanya hal yang sama, namun jawaban sang suami kali ini berbeda. Ia berkata kepada istrinya, "Hari ini saya bekerja kepada seorang raja seperti yang saya kerjakan kemarin. Semoga dia akan memberikan upah besok pagi, yaitu hari Jumat." Jadi mereka pun tetap kelaparan pada malam harinya. Pada waktu pagi hari Jumat, ia pun pergi ke pasar dan tidak menemukan pekerjaan apapun lagi. Kemudian ia melakukan sesuatu seperti yang dilakukan pada hari-hari sebelumnya. Kemudian ia sholat 2 rakaat dan mengangkat kedua tangannya ke arah langit dengan berdoa, "Wahai Tuhanku, sungguh Engkau telah memuliakanku dalam Islam dan memberi mahkota padaku dengan mahkota petunjuk. Maka dengan kehormatan agama Islam ini dan kemuliaan hari yang barokah ini, yaitu hari Jumat, hilangkanlah dari hatiku memikirkan nafkah keluarga. Aku merasa malu dengan keluargaku dan sangat mengkhawatirkan perubahan keberadaan mereka, sebab mereka masih baru saja masuk Islam, dan semoga Engkau berkenan melimpahkan rezeki yang tidak disangka-sangka datangnya." Ketika sudah masuk waktu zuhur, ia pergi ke Masjid Jami untuk melakukan sholat. Sementara istri dan anak-anaknya di rumah mengalami kelaparan yang amat sangat. Tiba-tiba ada orang yang datang ke rumahnya dan mengetuk pintu. Istrinya pun keluar, dan yang mengetuk pintu itu adalah seorang anak muda yang tampan wajahnya, membawa sebuah nampan terdiri dari emas yang tertutup dengan taplak seperti kain dari emas pula. Pemuda itu berkata, "Ambillah nampan ini dan katakan kepada suamimu bahwa nampan ini dan seisinya adalah ongkos kerjanya selama 2 hari. Apabila suamimu menambah kerjanya, kami pun akan menambah ongkosnya, terutama tambahan pekerjaan pada hari Jumat ini, karena sesungguhnya amal sedikit pada hari Jumat menurut Raja yang Maha Kuasa dianggap banyak." Istrinya menerima pemberian itu. Ternyata di dalam nampan terdapat uang sebanyak 1000 dinar. Ia mengambil 1 dinar dan membawanya ke tempat penukaran uang, yang dimana pemiliknya adalah seorang Nasrani. Ketika Nasrani menimbang uang 1 dinar, beratnya sampai melebihi 1 sampai 2 miskol. Setiap 1 miskol ternyata bobotnya bertambah 2 miskol. Merasa heran, lalu Nasrani pun memperhatikan ukiran yang ada pada uang dinar. Ternyata ada tulisan yang berbunyi, "Hadiah dari akhirat." Ia pun bertanya, "Dari mana engkau mendapatkan uang dinar ini dan di mana tempatnya?" Lalu wanita itu menceritakan segala sesuatu yang ia alami, lalu menceritakan semua pekerjaan yang dilakukan suaminya mulai awal sampai akhir. Setelah dia mendengarkan keterangan wanita tadi, lalu dia berkata kepadanya, "Jelaskanlah kepadaku tentang agama Islam." Setelah seorang Nasrani mendapatkan penjelasan tentang agama Islam secara gamblang,
Ia pun kemudian masuk Islam dan menyerahkan uang 1000 dirham kepada wanita itu seraya berkata, "Gunakanlah uang ini untuk nafkah. Apabila sudah habis, maka beritahu aku. Aku akan memberimu lagi seperti ini." Wanita itu menerima pemberian dari Nasrani, kemudian pulang menuju rumah. Di rumahnya ia memasak makanan yang enak-enak, sementara suaminya masih melakukan sholat di Masjid Jami sampai maghrib. Setelah sholat maghrib, ia pergi menuju rumah dengan tangan hampa. Ia membuka sapu tangan dan mengisinya dengan debu dan berkata dalam hatinya, "Bila istriku bertanya kepadaku, akan aku jawab bahwa bungkusan sapu tangan ini adalah tepung." Setelah sampai dan masuk ke dalam rumahnya, ia melihat lambaran yang telah disediakan yang terbentang dan mencium aroma makanan yang enak. Ia pun meletakkan bungkusan sapu tangan itu di balik pintu agar tidak diketahui istrinya. Setelah bertemu dengan istrinya, ia menanyakan keadaan istri dan anak-anaknya, juga segala sesuatu yang dilihatnya di dalam rumah. Istrinya pun menceritakan semua peristiwa yang terjadi di rumahnya. Ia langsung sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena menerima suatu kenikmatan yang sangat besar itu. Setelah itu istrinya melihat bungkusan sapu tangan di balik pintu. Ia pun bertanya kepada suaminya. Sang suami menjawab, "Jangan kau tanyakan isi sapu tangan itu." Dan ia pun pergi untuk mengambil bungkusan sapu tangan itu dan akan membuang debu yang berada di dalam bungkusan itu. Setelah dibuka, ternyata ia melihat bahwa isi sapu tangan itu berubah menjadi tepung dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ia bersujud kedua kalinya untuk bersyukur kepada Allah atas semua kenikmatan dan kemuliaan yang diberikan kepadanya. Dan di rumah itu ia bertempat tinggal sampai wafatnya. Mudah-mudahan Allah merahmatinya. Hikmah cerita ini adalah salah satu contoh kebahagiaan dan kemuliaan orang yang baru saja masuk Islam setelah mengalami berbagai macam ujian dan kesengsaraan. Terkadang Allah memang menguji kesabaran dan ketakwaan kita, namun di balik ketidaktahuan tersebut, Allah telah menyiapkan kejutan. Seringkali Allah berkehendak di detik-detik terakhir dalam pengharapan dan ketaatan hamba-hambanya. Janganlah kita berkecil hati saat sepertinya belum ada jawaban, sebab kadangkala Allah mencintai kita dengan cara-cara yang tidak kita duga dan tidak kita suka. Allah memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Untuk itu, lakukanlah bagianmu saja dan biarkan Allah akan mengerjakan bagiannya. Wallahu a'lam bissawab. أدعوك في ليل بهيم والدمع مترارا سكيب أنت المؤمل والمعين وأنت